eksperimen yang sifatnya pribadi dan tersembunyi dari presentasi publik. Next. Tidak ada kanon yang diterima secara umum untuk menulis laporan eksperimen pada abad ke-17, meskipun bentuk-bentuk komunikasi tertentu yang melibatkan gaya bahasa sudah muncul seperti philosophical transaction dari Royal Society. Nah, kenapa tidak ada kanon atau tolak ukur? Jadi pada abad ke-17, laporan eksperimental itu dalam literatur ilmiah sering ditulis dalam bahasa yang dikodifikasi dan secara aksiomatik tadi. Nah, dalam sosiolinguistik, kodifikasi itu merupakan suatu proses pemilihan dan penormaan kode bahasa yang akan difungsikan di masyarakat sebagai acuan bahasa baku. Kodifikasi sendiri berfungsi untuk mematok dan merangkai norma kebahasaan yang berlaku pada saat tertentu, serta menerbitkan hasil keputusan tersebut dalam kamus tata bahasa dan publikasi normatif. Nah, kegiatan kodifikasi ini dapat menjadi puncak proses-proses standarisasi yang berlangsung secara alami. Sepanjang abad ini, kita menemukan berbagai gaya bahasa yang menekankan keterlibatan langsung dari narator dalam bentuk impersonal dan menekankan netralitas dan objektivitas. Kebanyakan hanya yang berstatus sosial tinggi yang bisa membuktikan keandalan laporan eksperimen atau sesuatu yang sudah ditemui. Next. Nah, contohnya pada tahun 1959 dalam Dere Anatomica karya Rildo Colombo yang memberikan penjelasan secara rinci tentang eksperimen yang dimaksudkan untuk memberikan kesan kepada para pembaca sebuah gaya naratif yang dicirikan sebagai kesaksian virtual. Next. Selanjutnya, poin 7.2 Some Feature and Problems pada abad ke-17. Next. Apa sih yang membuat abad ke-17 menjadi masa yang subur bagi perkembangan eksperimen? Nah, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang telah menarik banyak perhatian oleh sejarawan dan filosof ilmu pengetahuan. Nah, telah dikemukakan bahwa munculnya eksperimentasi sebagai bentuk transformasi teknologi dan ekonomi. Jadi, adanya reformasi itu meruntuhkan sekat-sekat antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Perjuangan intelektual dari berbagai individu itu, kemudian adanya erosi kepercayaan dalam teks-teks kuno penemuan Amerika ataupun zaman perdagangan global sebagai bentuk dari humanisme dan renaissance. Nah, humanisme dan renaissance itu apa sih? Jadi humanisme dan renaissance itu adalah sekumpulan ajaran intelektual Yunani dan Romawi yang merupakan tanggapan terhadap pendidikan skolastik abad pertengahan yang menekankan studi praktikal dan juga ilmiah, disertai adanya skolatisme yang berupaya mempersiapkan murid menjadi dokter, pengacara, ataupun profesional lainnya. Dan pengajaran itu dilakukan melalui buku-buku logika, eksperimen, filsafat, kedokteran, hukum, dan juga teknologi. Jadi eksperimen yang dilakukan itu dengan membaca buku-buku kuno membuat munculnya penyelidikan baru dan upaya untuk melengkapi dan memperluas ilmu-ilmu tradisional seperti mekanika, ataupun untuk menciptakan sesuatu yang baru seperti pada ilmu gerak. Kemudian keterlibatan kritis dengan Renaissance itu menjadi salah satu faktor kunci dalam munculnya eksperimen pada abad ke-17. Nah, pada abad ke-16, teks-teks kuno yang otoritatif dari Archimedes hingga Galen itu menjadi pusat perhatian di kancah intelektual, namun mulai surut dan kurang signifikan pada abad berikutnya. Nah, eksperimen itu menjadi lebih luas dan menonjol pada abad ke-17 dan mencapai banyak sekali disiplin ilmu dan status ikonik yang mereka mungkin kurang pada masa lalu. Next. Eksperimen-eksperimen ilmu fisika mana sih yang dianggap signifikan oleh para intelektual kontemporer dalam pandangan mereka? Jadi mereka itu berkisar di mekanika dan ilmu gerak, optik, dan alam filsafat, lalu tumbuh dalam orisinalitas dan kompleksitas. Terlepas dari visibilitas itu, banyak eksperimen di banyak bidang. Mereka melibatkan sebagian besar eksperimen tentang ilmu gerak, termasuk benda jatuh, bidang miring, dan pendulum, eksperimen barometrik, dan penyelidikan ruang hampa. Pada abad ke-17 juga eksperimen itu tidak banyak masalah dan juga tidak banyak kontroversi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Ayunda. Apakah suara saya sudah terdengar?
Halo? Sudah. Ya, sudah oke. Sudah terdengar. Yeah. Terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai asal mula ya. Nah, di sini masuk ke subbab berikutnya tentang eksperimen-eksperimen yang dilakukan tentang gerak gitu ya. Nah, eksperimen abad 17 itu rata-rata masih eksperimen-eksperimen sederhana yang belum terlalu rumit gitu, yang kadang juga sering ditemuin di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama itu ayunan sederhana, yang kedua itu gerak jatuh bebas, yang ketiga itu bidang miring dan gerak proyektil, dan yang keempat itu eksperimen lanjut ayunan sederhana. Nah, kita masuk ke eksperimen yang pertama yaitu ayunan sederhana. Gitu. Eksperimen ini tuh sebenarnya diawali dari rasa penasaran Galileo tentang lampu gantung yang berayun. Jadi beliau itu mengunjungi gereja seperti itu ya. Nah, melihat ada lampu gantung yang berayun gitu, terkena angin. Nah, beliau amati kok rentan waktunya atau temponya itu sama gitu. Itu gambaran kasar doang ya gitu. Jadi beliau itu memulai eksperimennya dari situ. Nah, ini tuh kayak gambaran kasarnya eksperimen yang dilakukan oleh Galileo seperti apa gitu. Kita simak dulu videonya ya. Ini tuh talinya dibuat panjang sama, terus bebannya itu sama gitu. Nah, sebenarnya yang dibuat beda itu perpindahannya alias sudutnya gitu. Jadi sebenarnya beliau itu mau nyari tahu apa sih yang mempengaruhi periode dari si bandul itu gitu kan. Nah, di sini beliau memvariasikan sudutnya dulu perpindahannya gitu. Nah, ini perpindahannya dibuat berbeda gitu. Dan ternyata periodenya itu hampir sama. Beliau itu nggak mengkaji secara matematis, tapi lebih ke gambaran kasarnya gitu doang loh. Tadi kan hampir ayunannya itu hampir sama bolak-baliknya kan. Nah, terus dari sini beliau mendapati kalau bandul itu tidak bergantung pada perpindahan bandul, maksudnya periode bandul itu tidak bergantung pada sudutnya gitu. Karena kan keduanya hampir mempunyai periode yang sama walaupun sudut penyimpangannya agak beda gitu. Nah, terus beliau melakukan percobaan kedua dengan menambah salah satu bebannya itu dengan bola lain gitu kan. Alias variasi massa gitu. Nah, dengan menambah salah satu bola diperoleh kesimpulan, bahwa massa bandul juga tidak terpengaruhi. Jadi ini satunya 2 bola, satunya itu 1 dengan panjang tali yang sama, terus sudutnya sama, ternyata periodenya juga hampir mirip gitu. Jadi beliau mengabaikan kemiripan itu, jadi menganggapnya sama gitu kan. Nah, terus beliau mencoba lagi nih ke percobaan yang ketiga. Nah, di sini beliau memvariasikan panjang talinya dan ternyata beliau mendapat kesimpulan bahwa panjang talilah yang mempengaruhi periode bandul. Nah, di sini kan terlihat nih, ini satunya udah di sini, satunya di sini. Berarti kan ada perbedaan perbedaan secara signifikan gitu ya. Nah, dari sinilah beliau mendapat kesimpulan. Dari sinilah beliau mendapatkan kesimpulan bahwa variasi waktu alias periode itu bergantung pada kuadrat akar panjang bandulnya. Nah, dari sini juga beliau itu kayak seolah-olah mendapat ilham gitu ya, mendapat pencerahan bahwa massa itu sebenarnya tidak mempengaruhi kecepatan sebuah benda, nggak seperti yang Aristoteles hipotesiskan gitu kan. Nah, di sini juga beliau mengklaim bahwa osilasi pendulum itu isokron. Nah, isokron itu apa? Artinya isokron itu memiliki waktu yang sama, nggak bergantung dari amplitudonya. Nah, tapi dari klaim Galileo ini, Marin Mersenne itu tidak setuju. Osilasi pendulum itu tidak isokron di udara, karena udara kan punya ya namanya udara gitu, fluida kan, ada gaya penghambatnya, jadi dia itu tidak isokron di udara gitu. Nah, pendapat Marin Mersenne ini juga didukung sama Christian Huygens kan. Nah, akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa osilasi pendulum itu bergantung pada amplitudonya, nggak seperti yang diklaim oleh Galileo tadi gitu. Tapi
tetap dibatasi dengan pipi sikloidal agar pendulum itu berperilaku sebagai pegas di mana gaya berbanding lurus dengan perpindahannya. Gitu. Nah, apa sih pipi sikloidal itu gitu? Nah, ini tuh pipi sikloidal yang dibuat oleh Christian Huygens untuk membatasi osilasi pendulum. Jadi ya jangan sampai amplitudenya itu melebihi pipi sikloidal ini. Kalau misalnya melebihi berarti dia tidak disebut sebagai pendulum gitu loh. Nah, lanjut ke eksperimen selanjutnya yaitu tentang gerak jatuh bebas gitu. Tadi kan udah diketahui sedikit kalau Aristoteles itu kan mengklaim bahwa benda yang berat jatuh lebih cepat daripada yang ringan kan. Nah, dari yang eksperimen tadi Galileo itu mengkoreksi dengan penemuannya bahwa benda jatuh dengan percepatan yang sama terlepas dari beratnya, walaupun enteng walaupun berat percepatannya itu sama. Jadi artinya dia itu memiliki percepatan yang sama gitu. Meskipun di sini hambatan udara akan membuat bulu jatuh lebih lambat. Nah, dari eksperimen Galileo itu beliau mengklaim bahwa benda jatuh menurut aturan bilangan ganjil. Aturan bilangan ganjil itu bilangan 1, 3, 7. Artinya apa? Interval waktu yang digunakan untuk benda jatuh selama menempuh jarak itu sebanding dengan aturan bilangan ganjil gitu. Artinya semakin panjang jarak. Nah, di sini disangka lagi oleh Mary Mersenne gitu kan. Di satu sisi dia menerima aturan bilangan ganjil Galileo karena beliau juga melakukan eksperimen yang sama dan terbukti bahwa klaim Galileo itu benar. Tapi di sisi yang lain, beliau menentang klaim Galileo tentang jarak yang ditempuh oleh benda yang jatuh gitu. Loh, kenapa gitu? Nah, dalam dialog Galileo kan menyatakan pendapatnya yang tadi tentang jarak itu bahwa sebuah bola yang dijatuhkan dari ketinggian 100 Brasilia itu satuan Rusia atau Italia gitu ya, panjang gitu. Nah, membutuhkan waktu 5 detik. Nah, menurut Mersenne ini, pernyataan itu tuh nggak sesuai sama perhitungan matematis. Kalau dihitung secara matematis gitu ya, itu tuh jaraknya itu waktunya itu terlalu singkat gitu. Nah, di situ yang bikin Mersenne itu kurang setuju dari klaim kedua Galileo. Nah, selanjutnya itu percobaan ini juga dilakukan oleh Jesuit Jean Bastien Riccoli gitu ya. Beliau melakukan eksperimen benda jatuh di Menara Bolognese. Nah, Riccoli menjatuhkan sepasang bola dengan ukuran berat yang berbeda, mengukur waktunya dengan pendulum karena dulu itu belum ada jam gitu ya. Jadi rata-rata orang itu mengukur pakai pendulum. Nah, menemukan bahwa kedua bola tidak jatuh pada waktu yang sama persis, terdapat perbedaan walaupun sangat kecil gitu kan. Nah, ukuran jarak yang ditempuh oleh benda berat pada detik pertama jatuh berbeda secara signifikan dari nilai yang diberikan oleh Galileo. Nah, lanjut ke eksperimen yang ketiga tentang bidang miring dan gerak proyektil. Nah, eksperimen ini tuh diawali saat Galileo mencoba untuk menguji hipotesisnya mengenai gerak jatuh bebas. Karena pergerakan benda sangat cepat, jadi Galileo itu awalnya kan ngejatuhin benda gitu kan. Nah, tapi kok pergerakannya sangat cepat. Nah, beliau itu belum nggak bisa menghitung secara akurat gitu kan. Nah, akhirnya beliau itu menyederhanakan proses eksperimennya dengan memperlambat gerakannya menggunakan lintasan berupa bidang miring gitu kan. Jadi beliau sebenarnya eksperimen benda jatuh tapi pakainya bidang miring biar gerakannya diperlambat gitu. Soalnya beliau itu mengklaim bahwa benda jatuh itu hampir mirip dengan benda yang menggelinding di bidang miring gitu. Nah, pada saat itu pandangan tentang lintasan proyektil itu berbeda-beda. Ada yang menyangkanya sebagai bujur sangkar, ada yang menganggapnya sebagai lingkaran atau melengkung ke bawah, ada juga yang menganggapnya sebagai vertikal, gerak vertikal. Nah, berikut adalah video ilustrasi yang dulu dilakukan oleh Galileo di eksperimen ini. Nah, dari sini percobaan pertama beliau mengetahui bahwa ketinggian itu selalu sama gitu ya yang ditempuh oleh bola.
dari percobaan di atas itu, Galileo itu melakukannya bersama Dal Monte itu gurunya gitu ya, dan menemukan bahwa lintasan bola itu tampak simetris. Nah, seperti hiperbola, parabola gitu kan. Nah, dari sinilah ia menemukan gambaran tentang lintasan proyektil itu yang sebenarnya seperti apa, seperti itu. Nah, di sini Marin Mersenne itu menyanggah lagi, melakukan percobaan serupa dengan menjatuhkan dua bola pada waktu yang sama secara vertikal dan melalui bidang miring gitu. Seperti yang tadi dianggap Galileo kan nganggapnya benda yang dijatuhkan dari secara vertikal sama yang melalui bidang miring itu kan sama. Nah, di sini Marin Mersenne itu mencoba membuktikan bener nggak sih klaimnya Galileo gitu. Nah, dia melakukan percobaan yang serupa gitu, dan ternyata menemukan bahwa bola yang jatuh secara vertikal menempuh jarak yang lebih kecil daripada yang secara melalui bidang miring. Artinya klaim Galileo itu mengalami kecacatan gitu, eksperimen yang nggak bener nih Galileo gitu, dengan menganggap gerak jatuh vertikal itu sama seperti gerak menggelinding di bidang miring gitu. Nah, terus eksperimen yang terakhir tentang gerak itu di abad ke-17 ada eksperimen lanjutan dari ayunan sederhana. Nah, di sini itu eksperimen ini yang melakukan adalah Isaac Newton. Nah, beliau itu punya dua eksperimen. Nah, yang pertama ini tentang bandul gitu ya. Nah, beliau itu melakukan eksperimen. Beliau membuat dua bandul identik. Yang satunya itu ini bandulnya itu dibuat kosong gitu kan, diisi kayu, dan yang satunya itu diisi berbagai macam benda seperti besi, emas, gula gitu kan, garam gitu. Dan ternyata dari eksperimen ini kedua bandul itu berosilasi secara isokron dalam waktu yang sama. Artinya bandul ini tuh dibuat beratnya sama gitu loh, dan kedua bandul berosilasi secara isokron dalam waktu yang sama, yang lama gitu. Nah, Isaac Newton menyimpulkan bahwa jumlah materi yang terkandung oleh masing-masing bandul adalah sebanding dengan beratnya. Nah, kesimpulannya diperoleh bahwa massa dan berat, meskipun secara konseptual berbeda, massa dalam ekspresi kuantitas gerak hukum kedua sebanding dengan massa yang bertanggung jawab atas gravitasi universal. Itu di percobaan pertama. Nah, untuk eksperimen yang kedua, beliau itu mengukur kecepatan suara gitu kan. Nah, beliau melakukannya di halaman Trinity College Cambridge gitu kan. Nah, Newton menggunakan bandul untuk mengukur kecepatan suara melalui gema yang ditimbulkan dari tipukannya. Nah, jadi itu Newton itu melakukan eksperimennya itu dengan menepuk tangan beliau. Nah, kira-kira kapan beliau itu mendengar gemanya kembali gitu kan. Nah, setelah itu beliau mengukurnya menggunakan pendulum tadi. Nah, melalui persamaan ini kan untuk mengetahui periode si pendulum itu. Nah, dari persamaan tersebut diperoleh periode pendulum itu 0,42 sekon. Setelah melalui metode ini, Isaac Newton menemukan bahwa kecepatan suara sekitar 298 meter per sekon, lebih rendah sekitar 15% dari nilai sekarang, yaitu 340 meter per sekon kan. Gitu. Nah, oke. Selanjutnya adalah subbab 7.4 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Ya, apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Terdengar, Riz. Sudah, oke. Oke, Pak. Sebelumnya mohon izin ya, teman, kalau misal nanti suara saya delay, tolong untuk diingatkan karena ini sedang hujan sangat deras. Oke, yang selanjutnya ini adalah tentang the barometric experiments and their aftermath. Jadi, eksperimen barometrik oleh Torricelli ini memperoleh status ikonik pada abad ke-17 karena menyebabkan penyelidikan lebih lanjut. Beberapa dari eksperimen itu termasuk diantaranya yang paling spektakuler dan signifikan secara filosofi sepanjang abad. Nah, eksperimen dengan tabung Torricellian ini dilakukan dari Italia ke Prancis. Lalu setelah pembangunan pompa udara dari Jerman ke Inggris. Untuk eksperimen pada ruang hampa ini
membutuhkan peralatan yang lebih rumit daripada eksperimen dalam mekanika dan ilmu gerak karena membuat tabung kaca yang panjang, memperoleh merkuri dalam jumlah yang relatif besar, dan terutama membangun pompa udara bukanlah tugas yang mudah gitu ya teman-teman. Next. Ya, selanjutnya adalah eksperimen barometrik Torricelli. Nah, gambar tersebut adalah gambar dari Torricelli yang sedang bereksperimen dan ilustrasi dari percobaannya menggunakan bejana kaca, merkuri, dan mangkuk yang berisi dengan merkuri. Dalam suratnya kepada ahli matematika Roma yaitu Michelangelo Ricci tertanggal 11 Juni 1644, Torricelli ini menjelaskan prosedur yang melibatkan pengisian bejana kaca. Nah, bejana ini dengan berbagai bentuk yang panjangnya sekitar 2 brescia atau 1 meter, yang ditutup pada salah satu ujungnya. Lalu setelah diisi dengan merkuri, ujung yang terbuka ditutup dengan jari, dan tabung dibalik dengan hati-hati, kemudian ditempatkan dalam mangkuk yang berisi merkuri. Nah, setelah jari tadi itu dikeluarkan, merkuri dalam tabung turun ke ketinggian tertentu, sehingga menciptakan ruang kosong di bagian atas tabung. Di sini tertulis vakum itu ya, teman-teman bisa dilihat. Nah, semenjak percobaan tersebut, Evangelista Torricelli ini menciptakan vakum yang berkelanjutan dan menemukan prinsip barometer sampai akhirnya ia menjadi ilmuwan pertama yang menciptakan percobaan tersebut. Torricelli menyadari bahwa bervariasinya tinggi merkuri dari hari ke hari itu disebabkan oleh perubahan tekanan atmosfer. Ia pun segera membuat barometer merkuri pertama di tahun 1644. Oke, next. Nah, ini adalah tentang Pascal, Perir, dan eksperimen Puy de Dôme. Nah, Pascal ini menyarankan Perir untuk mendaki Puy de Dôme, yaitu sebuah Clermont, Prancis. Gambarnya itu yang tertera ya, teman-teman. Nah, itu untuk menguji apakah merkuri di barometer lebih rendah ketika di puncak atau sebaliknya. Nah, dalam hal ini, Pascal itu berfokus pada pembuktian bahwa kolom air raksa dalam tabung gelas ditahan oleh tekanan udara. Nah, atas permintaan Pascal, maka Perir melakukan serangkaian percobaan di Puy de Dôme dan menjelaskan hasilnya. Bahwa perbedaan ketinggian kolom merkuri di bagian atas dan di kaki gunung itu adalah sekitar 3 inci. Lalu kemudian di Paris, di Menara Saint-Jacques, Pascal sendiri mengulangi eksperimen dan sepenuhnya itu mengkonfirmasi data Perir. Lalu untuk menghormati penemuan ini, sebuah monumen untuk ilmuwan didirikan di sebuah menara. Next. Nah, masalah yang diangkat ini serupa ya teman-teman dengan yang terlibat dalam eksperimen Puy de Dôme tadi, yaitu mengubah kondisi luar untuk memastikan apakah ketinggian kolom merkuri itu terpengaruh. Jadi, Auzut itu berhasil mengatur 2 tabung Torricellian, satu di dalam yang lain, lalu disegel dengan membran yang terdiri dari kandung kemih. Awalnya, tabung Torricellian 2 berada di dalam ruang yang dievakuasi di bagian atas tabung pertama. Lalu air raksa di tabung kedua ini tidak naik sama sekali, sedangkan di tabung pertama tingginya 27 inci. Tampaknya udara eksternal itu menyeimbangkan merkuri di tabung pertama. Sementara segel mencegah udara eksternal memasuki ruang di bagian atas. Nah, oleh karena itu tidak ada udara untuk menyeimbangkan air raksa di tabung kedua. Dan selanjutnya, kandung kemih ditusuk dan udara memasuki ruang di bagian atas tabung pertama. Sehingga kolom air raksa di tabung pertama turun sepenuhnya, sedangkan di tabung kedua naik menjadi 27 inci. Dan oleh sebab ini, maka
Pausut itu menyimpulkan bahwa udara atmosferlah yang bertanggung jawab atas perilaku merkuri dalam tabung Torricelli. Next. Oke, dan yang ini adalah tentang the air pumps of von Guericke and Boyle. Jadi pada era Boyle ini kebanyakan ilmuwan lebih mengandalkan teori para filsuf terkenal daripada melakukan eksperimen sebagai dasar gagasan mereka. Nah, sebaliknya Boyle ini tidak menyetujui hal ini sehingga ia memilih menganut pendekatan baru dalam ilmu pengetahuan yakni metode eksperimen. Maka pada tahun sekitar 1645 itu, Boyle mulai menghadiri pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan para ilmuwan pendukung pendekatan eksperimen. Dan sejak itu, Boyle banyak melakukan eksperimen dan membukukan hasilnya. Salah satu contohnya ialah pada tahun 1660 dengan New Experiment Physicomechanica, Touching the Spring of the Air, dalam sekuelnya A Defense of the Doctrine Touching the Spring and Weight of the Air. Nah, Boyle ini mempresentasikan hukum yang dinamai menurut namanya. Di buku ini memuat hukum Boyle dan beberapa eksperimen yang dilakukan berdasarkan hukum tersebut. Dalam buku ini dicatat tentang bagaimana Boyle menentukan densitas udara di atmosfer bumi dan menunjukkan bahwa berat benda itu bervariasi oleh karena adanya perubahan tekanan atmosfer. Dengan bantuan asistennya yaitu Robert Hooke, Boyle menciptakan pompa udara jenis baru dan melakukan eksperimen dalam ruang hamba udara. Nah, dari eksperimen ini, Boyle menemukan beberapa hasil penting. Singkatnya, Boyle itu menggunakan tabung C yang terbuka di ujung yang tinggi dan disegel di ujung yang pendek. Lalu percobaan terdiri dari menuangkan merkuri ke dalam kaki panjang yang terbuka dan mengukur tinggi dan volumenya yang berkurang yang ditempati oleh udara di kaki pendek yang tertutup. Apa yang dia temukan adalah bahwa volume udara yang dimampatkan di kaki tabung yang pendek berbanding terbalik dengan tekanan udara. Nah, yang merupakan jumlah dari tekanan atmosfer dan tekanan karena kolom air raksa di kaki yang panjang. Boyle ini juga melakukan eksperimen simetris yang mencoba menunjukkan efek penurunan pegas udara. Menyambung yang tadi bahwa Boyle ini terinspirasi oleh von Guericke dan dibantu oleh Hooke, Boyle ini memulai pembangunan pompa udara dengan desain yang berbeda, dengan desain baru, yang terdiri dari penerima kaca atau receiver yang dipasang pada peralatan mekanis untuk pengosongan udara secara bertahap. Nah, pompa udara milik Boyle ini menunjukkan keserbagunaan yang tidak dimiliki oleh tabung Torricellian, di mana lebih mudah untuk memasukkan objek ke dalam receiver dan bereksperimen dengannya. Oke, next. Untuk bahasan selanjutnya, ini akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Selanjutnya yaitu optical experiment, the behavior and nature of light. Jadi abad ke-17 merupakan saksi berbagai eksperimen terkenal pada bidang optik, terutama pada eksperimen pembiasan, sifat, dan komposisi cahaya. Di mana dari penelitian-penelitian tersebut, tokoh yang akan dibahas pada materi ini yaitu ada Descartes dan Newton. Pada penelitiannya, mereka melibatkan termos air, kemudian ada prisma, dan juga lensa besar dan kecil. Dalam kasus yang sama, maksudnya itu yang dilibatkan ada prisma dan lensa, untuk bidang mekanika dan ilmu gerak, peralatan eksperimennya itu relatif sederhana dan mudah diperoleh pada masa itu, walaupun dari segi kualitasnya memiliki perbedaan. Next, Mbak. Yang pertama akan membahas mengenai reflection and the rainbow atau pembiasan dan pelangi. Jadi kalau misalkan hukum pemantulan cahaya itu kan sudah diketahui kan ya sejak zaman dahulu. Nah, sedangkan hukum pembiasan ini itu baru diketahui pada sekitar abad 17. Pembiasan sendiri apa sih? Jadi menurut KBBI, pembiasan itu artinya proses pembelokan atau penyimpangan atau bisa juga didefinisikan sebagai peristiwa membeloknya arah rambat cahaya karena perbedaan medium. Dapat digarisbawahi perbedaan medium. Jadi pembiasan itu terjadi ketika
cahaya merambat dari satu medium ke medium lain dengan sifat fisik yang berbeda. Misalnya nih ya, contohnya yang sering kita temui itu kayak misalkan sedotan yang masuk di dalam botol air yang isi air kayak gitu kan terlihat patah gitu ya. Lah itu dikarenakan seberkas cahaya yang datang dari medium udara ke medium air. Kemudian pada abad kedua, Ptolemy mencoba menemukan beberapa keteraturan secara eksperimental, namun akan tetapi itu dalam eksperimennya itu dia dipandang bermasalah. Kendati demikian, matematikawan asal Belanda dan astronom Wilbur Snell menemukan hukum pertamanya. Namun, mereka tidak mempublikasikan hal tersebut dan yang lebih disayangkan lagi, dokumen asli dari matematikawan dan astronom ini juga ikut menghilang. Lalu siapa sih yang mempublikasikan, yang memperkenalkan pertama hukum pembiasan ini? Ya, jadi dulu René Descartes merupakan orang pertama yang mempublikasikan hukum pembiasan ini yang dibuktikan dalam bukunya yang berjudul Dioptric pada tahun 1637 dengan salah satu esai yang menyertainya yang berjudul Discours de la Méthode. Akan tetapi pada pekerjaannya itu beliau berpendapat bahwa beliau telah menemukan hukum yang sebagai sebuah prioritas, bukan secara eksperimental dan eksperimennya hanya sebagai pengonfirmasi hukum pada tahap selanjutnya. Kemudian demonstrasi Descartes terkait hukum pembiasan ini didasarkan pada serangkaian asumsi yang meragukan dan juga sulit untuk disesuaikan dengan pandangannya sendiri terkait cahaya. Descartes percaya kalau cahaya adalah tekanan yang ditransmisikan secara instan dengan alasan didasarkan pada asumsi bahwa cahaya bergerak dengan kecepatan berbeda di media yang berbeda, dan secara khusus kecepatannya lebih besar di media yang lebih padat. Presentasi Descartes mengandalkan eksperimen pemikiran yang membandingkan gerakan cahaya dengan gerak bola tenis yang mengenai permukaan horizontal dengan sudut tertentu. Sementara bola horizontal tidak terpengaruh, sedangkan tegak lurus permukaan terpengaruh dan dapat bertambah atau berkurang. Terlepas Descartes bagaimana mencapai hukumnya, beliau juga menerapkan hukumnya dalam Les Meteors yang juga dipublikasikan tahun 1637, di mana bersamaan dengan serangkaian eksperimennya terkait pelangi dan mencapai hasil kuantitatif luar biasa mengenai lokasi busur, dan ini dikenal sekarang ini dengan sebutan circular rainbow. Karena pelangi itu benar-benar terlihat seperti busur lingkaran sempurna dengan radius tepat 42 derajat. Meskipun melihat pelangi ini sulit karena terhalang tanah. Oh ya, tidak hanya lokasi busur, Descartes juga memperoleh warna primer dan sekunder pada penelitian ini. Menurut referensi yang saya baca dan juga menjadi pertanyaan warna primer dan sekunder salah satu teman kita, jadi warna primer dan sekunder pada masa itu sama seperti yang kita kenal saat ini. Kemudian Descartes melakukan eksperimennya secara umum menggunakan termos air dan diambil satu tetes untuk menunjukkan pelangi dan menentukan sudut di mana pelangi akan muncul ketika kepada penglihat. Next, Mbak. Selanjutnya, mengenai Newton's Prim's eksperimen The Theory of Light. Eksperimen prismatik Newton termasuk eksperimen ikonik pada masanya, mungkin dari seluruh jenis sejarah sains. Eksperimen ini juga dianggap sebagai eksperimen pertama yang cukup signifikan, yang kemudian diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang berjudul Philosophical Transactions of the Royal Society pada tahun 1672. Hal yang salah jika percaya bahwa eksperimen optik Newton diterima secara umum sebagai sesuatu yang tidak bermasalah. Kebaruan dan kebijakan dalam eksekusi menyebabkan kontroversi berkepanjangan yang mendorong untuk meninggalkan sementara filosofi eksperimen atau setidaknya dipublikasikan. Eksperimen Newton membentuk serangkaian percobaan yang semakin disempurnakan dengan memperhatikan bahwa spektrum sinar matahari itu putih yang diproyeksikan oleh prisma yang melintasi ruang yang memanjang. Pengamatan yang menurut Newton tidak berbahaya ini menyebabkan eksperimen baru dengan kesimpulan yang jauh jangkauannya. Akan tetapi, yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu hanya eksperimen Crookes dan rekomposisi cahaya putih.
Eksperimen yang pertama itu Newton membiaskan cahaya putih melalui prisma papan yang ditusukkan di dekat prisma. Ini hanya membiarkan seberkas sinar tipis dengan satu warna yang masuk dan menghalangi yang lainnya. Sinar yang melewati lubang itu kemudian mencapai papan penusuk, kemudian pada jarak sekitar 12 kaki dan belakangnya terdapat prisma lain yang membiaskan cahaya lebih jauh dan kemudian memproyeksikannya ke layar. Dengan memutar prisma pertama di sekitar porosnya, Newton membiarkan warna yang berbeda melewati lubang dan dibiaskan oleh prisma kedua. Yang kemudian Newton memproyeksikan titik cahaya yang berwarna ke layar. Kemudian Newton juga memperhatikan bahwa posisi titik itu berubah tergantung pada warna cahaya yang dilewati melalui fenomena yang membuat Newton menyimpulkan bahwa cahaya putih terdiri dari sinar yang dapat diubah secara berbeda. Dalam tingkatan refrangibilitas tergantung pada warna. Setiap warna kemudian dibiaskan dengan jumlah yang sama dengan prisma pertama dan juga yang kedua. Selain itu, eksperimen Newton menunjukkan bahwa prisma pertama menghasilkan spektrum dari cahaya putih, sedangkan prisma kedua membiarkan warna individu tidak berubah. Untuk menunjukkan kekekalan, Newton memodifikasi percobaan dan menambahkan lensa yang memungkinkan memindahkan warna yang lebih tajam. Kemudian pada percobaan yang kedua itu terdiri dari penggabungan kembali sinar berwarna. Percobaan kedua ini Newton memisahkan cahaya putih menjadi spektrum berwarna dan kemudian melalui lensa. Dan menggabungkan kembali sinar berwarna dengan memfokuskannya. Seperti ekspektasinya, Newton berhasil memperoleh warna putih lagi, sehingga mendukung pandangannya bahwa prisma tidak menghasilkan warna dengan mengubah cahaya putih. Akan tetapi, hanya menguraikan cahaya putih yang dapat dikomposisikan ulang oleh lensa. Cahaya putih ini merupakan campuran homogen dari sinar-sinar yang berbeda warna dan derajat refrangibilitasnya. Beberapa eksperimen optik Newton dengan penekanannya pada analisis atau dekomposisi dan sintesis atau rekomposisi menggema dalam konsepsi dan eksperimen bahasa kimia. Next, Mbak. Selanjutnya, Newton's Ring. Micrographia karya Robert Hooke adalah salah satu buku yang mencolok secara visual sepanjang abad. Di antara banyak topik yang dibahas oleh Hooke, yaitu salah satunya tentang warna yang muncul dalam irisan tipis kaca mika, gelembung sabun, dan di antara dua potong kaca. Hooke telah memberikan analisis kuantitatif di sejumlah bidang seperti studi elastisitas. Akan tetapi, pada kasus lapisan tipis di antara potongan-potongan kaca, Newton yang memberikan analisis terkuat dengan menekankan pada lempengan kaca yang datar. Lensa yang dengan kelengkungannya itu diketahui hingga 51 kaki yang memungkinkan untuk mengukur secara akurat ruang antara lensa dengan pelat. Newton mengamati fenomena dalam cahaya monokromatik dan memperhatikan bahwa jika cincin pertama muncul untuk ruang atau ketebalan tertentu dari lapisan udara antara dua permukaan kaca. Cincin berikutnya muncul pada kelipatan ganjil seperti 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan pada kelipatan genap seperti 2, 4, 6, dan seterusnya itu muncul lingkaran hitam. Selain itu, posisi cincin ini tergantung pada warna cahaya yang digunakan. Ditinjau ke belakang, hasil Newton nampaknya menjadi bukti kuat untuk mendukung teori gelombang cahaya dan fenomena interferensi. Terlepas dari berbagai interpretasinya sendiri yang cukup rumit tentang fenomena tersebut, eksperimen dan pengukurannya dianggap sebagai yang paling akurat pada periode tersebut. Next, Mbak. Baik, pembahasan yang terakhir mengenai concluding reflection. Next, Mbak. Meneliti percobaan fisis pada abad ke-17 merupakan tugas yang sangat kompleks dan sensus parsial dari berbagai kasus. Yang paling menonjol hanya menelusuri permukaan bidang yang mencakup ilmu dan serangkaian masalah yang luas. Eksperimen jauh lebih luas dan di banyak bidang menjadi bagian integral dari penelitian. Gerak eksperimen
barometrik dan optik mungkin merupakan bidang utama eksperimen dalam ilmu fisika di abad ke-17 ini. Bahkan dari 3 domain individu ini, bagaimana peran eksperimen jauh lebih terus terang. Alasannya karena eksperimen dapat dilakukan tergantung pada masalah teoritis atau sebagian besar tidak terkait. Dengan demikian pula, bentuk penyajian data yang bervariasi tergantung pada berbagai keadaan. Merz dan Boyle, misalnya, mereka melihat eksperimen sebagai dasar pengetahuan dan mengaitkannya dengan peran mereka dalam narasi mereka. Sementara Galileo dan Huygens memiliki pendirian yang bervariasi dan mengadopsi gaya presentasi yang berbeda dalam cara bekerja yang berbeda. Menurunkan eksperimen ke peran tambahan dalam karya mereka yang dimodelkan pada Archimedes dengan lebih mengandalkan mereka secara eksplisit dalam karya yang lain. Eksperimen berkembang seiring dengan kesadaran akan metodologis yang juga berkembang tentang signifikansinya dan peningkatan kecanggihan dalam konsepsi dan eksekusi. Akan tetapi sulit melacak pertumbuhan linear kesadaran metodologis sepanjang abad ini. Eksperimen jarang memberikan jawaban pasti atas pertanyaan yang diajukan baik dalam ilmu gerak atau kehampaan dan tekanan udara atau sifat dan perilaku cahaya. Bagi Galileo yang optimis dan Mersenne yang tertantang akan skeptis dan mempertanyakan apa yang telah dilakukannya. Boyle percaya bahwa eksperimen dapat memberikan fakta untuk membangun pengetahuan yang baik, namun dugaan tentang fakta sering terbukti kontroversial. Pada saat yang sama, banyak eksperimen akhirnya mencapai hasil yang benar-benar baru diterima secara luas dan membuka cakrawala baru untuk refleksi dan penyelidikan. Cukup mustahil juga untuk memahami kebaruan penyelidikan pada abad ke-17 tanpa memperhatikan eksperimen dan filosofi eksperimentalnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Selanjutnya yaitu sesi menjawab pertanyaan. Dipersilahkan Mbak Ayunda. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk kelompok 7. Beberapa pertanyaan untuk kelompok 7. Yang pertama ada dari Farida Handayani. Eksperimen adalah suatu pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis. Namun mengapa pada slide ketiga dituliskan bahwa eksperimen sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak pasti? Jawabannya karena pada abad ke-17 eksperimen fisika matematika campuran itu masih disajikan secara aksiomatik. Di antara banyak filsuf Yunani mengatakan bahwa aksiomatik itu merupakan suatu pernyataan yang bisa dilihat kebenarannya tanpa perlu adanya bukti. Jadi eksperimen pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak pasti. Kemudian yang kedua ada dari Ade Yudika Istiem. Mengapa pada slide keempat disebutkan bahwa tidak ada kanon yang diterima secara umum untuk menulis laporan eksperimen pada abad ke-17? Nah, jadi pada abad ke-17 itu laporan eksperimental dalam literatur ilmiah dituliskan dalam bahasa yang dikodifikasi seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana kodifikasi itu menjadi puncak dari proses-proses standarisasi yang berlangsung secara alami, sehingga belum ada aturan khusus untuk menuliskan laporan eksperimen. Selanjutnya mungkin dari Fadia Noval, silahkan. Oke, terima kasih Ayunda. Untuk udah ada pertanyaannya ya di grup. Nah, di sini saya akan menjawab salah satu dari pertanyaan di sana dari Mbak Arifah tentang kenapa sih Galileo menyatakan gerak jatuh bebas memiliki percepatan sama terlepas dari beratnya. Setahu saya, Galileo melakukan eksperimen di atas menara Pisa. Dari yang saya ketahui, gerak jatuh bebas dapat memperlihatkan fenomena benda jatuh secara bersamaan ketika di ruang vakum. Nah, bagaimana Galileo dapat melakukan eksperimen tersebut seperti yang dilakukan di ruang hampa gitu. Padahal Galileo lakukan eksperimen tidak di ruang hampa gitu kan. Nah, bagaimana menurut Anda gitu? Bagaimana menurut Anda gitu? Jadi sebenarnya
yang menjatuhkan benda dari atas menara Pisa itu bukan eksperimen fisik, Mbak Arifah. Jadi itu tuh cuma eksperimen, apa ya namanya, kayak eksperimen pikiran gitu yang dilakukan oleh Newton, oleh Galileo. Jadi dia itu nggak melakukan secara langsung ngejatuhin benda dari menara Pisa gitu. Nah, oleh karenanya dia itu untuk melakukan percobaan gerak ini, beliau itu menjatuhkan benda gitu ya, nggak dari menara Pisa gitu, menjatuhkan benda, mencoba gitu. Nah, ternyata pergerakannya itu sangat cepat sehingga sulit diamati. Makanya tadi, nah beliau itu menyederhanakan apa ya namanya, lintasannya menjadi bidang miring gitu. Jadi beliau melakukan percobaannya itu awalnya itu bukan di menara Pisa, tapi melakukan percobaan biasa gitu. Nah, karena susah diamatin, ganti lintasannya menjadi lintasan bidang miring seperti itu, Mbak Arifah. Gimana? Baik, terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan kedua itu dari Mbak Lutfiani ya. Saya menjawab pertanyaan dari Mbak Lutfiani. Pertanyaannya adalah pada eksperimen lanjutan ayunan sederhana, Newton melakukan eksperimen mengukur kecepatan suara melalui gema yang ditimbulkan dari tepukan tangan. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana proses dan metode pengukuran kecepatan suara menggunakan bandul melalui gema yang ditimbulkan dari tepuk tangan gitu. Nah, di sini ini tuh ilustrasinya ya. Jadi waktu itu Newton itu melakukan eksperimennya itu kan di kampus Cambridge kan. Nah, di situ beliau itu pertama itu beliau menghitung periode dari si bandul yang beliau gunakan. Menggunakan persamaan ini diperolehlah bandul 0,42 sekon. Nah, akhirnya setelah itu beliau mencoba melakukan eksperimen ini dengan menepuk tangannya plak seperti itu. Nah, otomatis kan ada apa ya namanya suara yang menjalar dari sini kan. Dari sini ke sini ke tembok. Nah, nanti tembok itu kan akan memantulkan suara yang disebut dengan gema gitu. Nah, setelah gema itu terdengar oleh Newton, nah beliau menghentikan pendulumnya gitu. Jadi pas beliau menepuk tangan, itu bandulnya baru diayunkan seperti itu. Nah, setelah melakukan perhitungan matematis, diperolehlah Nah, setelah itu kan beliau tahu kan kapan bandulnya, kapan waktu yang dibutuhkan untuk gemanya itu terdengar gitu. Nah, setelah itu beliau melakukan perhitungan matematis sehingga didapatkan kecepatannya itu 298 meter per sekon gitu. Nah, di zaman itu angka ini tuh mungkin kayak udah hebat banget gitu, kok bisa Isaac Newton itu nemu angka seperti ini gitu, udah hebat banget gitu pola pikirnya. Dan ternyata jika dihitung secara modern sekarang menggunakan ya alat-alat yang lebih valid gitu ya, diperoleh nilainya itu 340 meter per sekon. Tentunya nilai ini lebih rendah dari yang dihasilkan dari si eksperimen Newton ini. Seperti itu, Mbak Lutfi. Iya, terima kasih atas penjelasannya, bisa diterima. Iya. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Silakan, Mbak Rizka. Izin untuk mencoba menjawab pertanyaan ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba menjawab nomor 13, yaitu dari pertanyaan Mbak Hani Husnul Khotimah. Pertanyaannya adalah, pada slide 29 disebutkan bahwa pompa udara milik Boyle menunjukkan keserbagunaan yang tidak dimiliki oleh tabung Torricellian, yaitu lebih mudah untuk memasukkan objek ke dalam receiver dan bereksperimen dengannya. Bagaimanakah bukti mengenai klaim lebih serbaguna tersebut dan bagaimanakah sistematikanya sehingga dikatakan lebih mudah untuk memasukkan objek ke dalam receiver dan bereksperimen dengannya. Nah, jadi dengan pompa udara milik Boyle, ini dapat dikatakan serbaguna karena berhasil dilakukannya berbagai eksperimen. Yang pertama,
ia membuktikan kebenaran pendapat Galileo bahwa semua benda misalnya bulu dan lembaran timah itu akan jatuh dengan kecepatan yang sama dalam ruang hampa karena tidak ada hambatan udara. Kedua, beliau membuktikan bahwa bunyi tidak bisa ditransmisikan dalam ruang hampa udara. Ketiga, beliau menunjukkan bahwa udara diperlukan untuk pernapasan dan pembakaran. Dan yang keempat, beliau itu juga menunjukkan bahwa daya tarik listrik tidak dipengaruhi oleh ketiadaan udara. Di samping itu, juga terdapat 2 percobaan terhadap makhluk hidup yang tidak dilakukan pada vakum menggunakan tabung torus galian, yaitu eksperimen 40 yang menguji kemampuan serangga terbang di tekanan udara yang diturunkan, dan yang dramatis itu adalah eksperimen 41 yaitu yang menunjukkan ketergantungan makhluk hidup pada udara. Begitu Mbak Hani, apa bisa diterima? Ya, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya, Mbak Tiara. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Nahdia Kamaludin. Apakah warna primer dan sekunder pelangi pada slide ke-31 itu sama seperti warna sekunder dan primer yang ada pada saat ini? Menurut referensi yang saya baca, warna primer dan sekunder yang ditemukan oleh Descartes itu sama seperti warna primer dan sekunder yang dikenal sekarang ini, ada yang Michiko Hibiniu itu ya. Jadi tidak ada perubahan, tapi saya juga membaca referensi lain juga kalau misalkan Descartes sama Newton ini sama-sama menemukan warna yang sama seperti itu, Mbak. Apakah dapat diterima jawabannya? Iya, bisa diterima. Terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih sekali. Ini kelompok 7 ya. Penjelasan dan jawabannya meyakinkan. Jadi apa yang disampaikan cukup clear, jelas gitu ya. Nah, dan kenapa abad 17 tadi mungkin yang ditanya-tanya itu ya. Karena abad 17 itu abad yang produktif. Ya, produktif, eksperimen-eksperimen, penelitian-penelitian, temuan-temuan itu produktif. Nah, kenapa di abad itu produktif? Ya, Anda sudah mempelajari sebelumnya. Sebetulnya ini berangkaian gitu ya. Sebelumnya kan bagaimana instrumen itu dibangun, ya, tumbuh. Nah, dengan instrumen fisika yang banyak itu ya, ya barometer, ya neraca, ya semua itu ketika itu tumbuh banyak instrumen-instrumen, maka tentu eksperimen juga akan disupport oleh itu, ya, disupport. Jadi berkait dan ini buah dari yang kemarin itu. Jadi ya kelompok berapa ya? 5 atau kelompok 4 itu ya yang tentang instrumen. Nah, instrumennya tersedia, maka eksperimennya menjadi bermunculan. Nah, begitu. Jadi abad itu memang menjadi seolah abad yang penting perkembangan fisika, tentu saja fisika klasik, semua fisika klasik, karena fisika modern belum, keanehan fisika modern belum tampak di sini. Ya, jadi abad 17 itu bangkit banyak eksperimen, tetapi tidak ada modernnya, karena modernnya ada di 19, di abad 19 gitu ya. Nah, kemudian ya jawaban tadi sudah ada 2 hal yang tadi saya
perhatikan, yaitu tentang eksperimen. Itu memang eksperimen itu pasti atau tidak pasti. Ya, kalau eksperimen berfungsi sebagai verifikasi yang bersifat verifikatif, relatif pasti. Dalam dunia ilmu pengetahuan memang tidak ada yang pasti, tetapi peluang persentase kepastian, ya artinya 99% gitu ya, itu bisa kalau itu bersifat verifikatif, artinya bisa diterima secara ilmiah, diakui. Tetapi eksperimen yang satunya itu memang tidak pasti, yaitu eksperimen yang bersifat inquiry. Ya, ini hasilnya tidak pasti, ya hasilnya belum pasti, ya masih harus diverifikasi dan bahkan oleh banyak peneliti nantinya, banyak ilmuwan, gitu ya. Jadi eksperimen kita tahu terbagi dua, ya. Kegiatan lab eksperimen itu bisa sifatnya verifikatif, bisa sifatnya sungguh-sungguh eksperimen, artinya inquiry, pure inquiry. Nah, yang inquiry ini yang tidak pasti hasilnya. Tetapi kalau yang verifikasi, itu sudah pasti secara ilmiah. Artinya sudah dicoba berulang-ulang dan hasilnya konsisten, gitu. Lalu tentang apa tadi ya? Oh, bandul. Ayunan yang dipakai Newton itu fungsinya sebagai alat. Jadi seperti katakanlah arloji begitu. Nah, dulu kan tidak ada itu. Jadi itu sebagai alat. Tentu ayunannya sudah ditera dulu, sudah dicek dulu berapa gitu ya. Jadi berapa periodenya untuk simpangan sekian, masa sekian, semua sudah ditera dulu. Untuk sekian-sekian semua sudah ditera bahwa satu kali ayunan itu periodenya sekian, gitu ya. Kita tidak tahu apakah waktu tepuk tangan itu sama dengan dia dilepas pertama kali, tidak tahu. Tetapi bahwa ketika tepuk tangan tuh mulai dihitung, iya. Gitu ya. Apakah ayunannya baru saja dilepas? Tidak tahu. Tetapi bahwa pas tepuk tangan tok itu mulai dihitung, ya, mulai dihitung. Ayunannya mulai menghitung. Fungsi ayunannya mulai dimanfaatkan, gitu ya. Apakah sebelumnya sudah ngayun? Kita tidak tahu. Jadi yang jelas, misalnya ngayun begini ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu, lalu mulai pas dari sini terus tepuk tok, lalu dia jalan, kan gitu. Jadi ayunan berfungsi sebagai pengukur waktu, gitu sajalah ya. Jadi sebagai pengukur waktu. Dan Newton beliau itu mengakui, mengandalkan itu, ya, mengandalkan itu. Jadi ya sudah. Nah, kalau itu tidak akurat, kalau ukurannya sekarang ya sah-sah saja, karena makin lama makin rinci, makin detail gitu ya, 0,0. Wah, itu sudah sampai 0,00 itu menjadi masalah, karena juara 1 dan juara 2 itu ditentukan oleh selisih waktu, kadang-kadang begitu. Ya. Kalau balapan 0,01 detik, wah itu sudah prestasi hebat. Kalau balap motor, ya, balap mobil itu 0,01 ini 1/10 detik gitu ya, itu sudah hebat gitu ya. Jadi begitu ya. Sekarang kan pakai quartz ya, itu pakai quartz. Baik, jadi tadi apa ya yang saya lihat lagi? Ya, teknologi di depan tadi disinggung. Jadi ketika instrumen-instrumen dibuat, saya lupa kelompok berapa yang kemarin menyajikan instrumen itu dibuat, maka teknologi harus tumbuh, ya, teknologi tumbuh. Kalau membuat alat kan itu terkait dengan teknologi. Dan ekonomi juga tumbuh. Jadi fisika itu ternyata berhubungan dengan ekonomi. Kalau nanti Anda merasa fisika tidak berhubungan dengan ekonomi, itu perlu dirombak pikirannya ya. Ada majalah fisika, judulnya Fisika Bisnis.
Bukunya, majalahnya terbit sebulan sekali, kecil. Judulnya Fisika Bisnis. Ringkasannya 2 kata, Fisika Bisnis. Nah itu di situ ya tentu saja berhubungan dengan ekonomi ya, karena fisika bisnis. Dan dulu tahun berapa ya, saya waktu itu di Bandung itu tahun, ya sudah tahun 90 berapa. Jadi saya langganan itu fisika bisnis itu. Jadi fisika itu berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan teknologi, ya tentu apalagi gitu ya. Nah sekarang saya ingin singgung antara ilmu, kalau namanya ilmu itu dengan teknologi berbeda ya, ilmu dan bukan ilmu berbeda. Matematika tidak termasuk ilmu, ya, ada yang aliran begitu. Sehingga kalau di UNES, FMIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Artinya matematika bukan ilmu. FMIPA Fakultas, MIPA itu matematika dan ilmu pengetahuan alam. Berarti matematikanya bukan ilmu. Kalau ilmu berarti nulisnya akan bukan IPA, bukan matematikanya di depan, tapi ilmu pengetahuan alam dan IPA dan matematika gitu ya. Jadi tulisannya kan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi bukan ilmu matematika, bukan ilmu matematika. Jadi matematika tidak termasuk di situ, tidak termasuk ilmu. Karena membangunnya berbeda ya. Membangun matematika dengan membangun fisika, tadi Galileo, Newton, segala macam ahli seperti itu. Tetapi matematika tidak begitu. Dia punya metode sendiri dan deduktif ya, deduktif. Ini bangunan-bangunan fisika ini kan induktif ya, berpikirnya berbasis eksperimen. Matematika tidak berbasis eksperimen ya, tidak berbasis. Nah, kita tidak akan singgung matematika, tapi hanya memperbandingkan. Yang kita perhatikan adalah yang fisika, ya, sejarah fisika. Jadi dengan instrumen dibuat, maka eksperimen menjadi berkeliaran, menjadi berkembang banyak. Nah, saya ingin singgung dengan teknologi. Teknologi bukan ilmu, tentu saja ya. Teknologi adalah penerapan, ya, teknologi penerapan dari ilmu. Apa yang menuntun ilmu dan apa yang menuntun teknologi harus disadari bahwa ilmu itu dituntun ya oleh ilmuwan itu sendiri, pengennya apa, kemana. Dan mempelajari ilmu itu hampir seperti tidak bermanfaat, artinya seperti rugi. Kalau dihitung untung rugi, ya rugi secara finansial begitu. Yang menguntungkan itu kalau jadi teknologi. Maka tadi ada kegiatan ekonomi berkembang ketika fisika membangun instrumen-instrumen gitu ya. Instrumen-instrumen itu jadi ekonomi, menguntungkan. Tetapi ilmu, ketika menggali ilmu itu sendiri rugi ya, rugi karena tidak bisa dijual gitu ya. Dijualnya ke apa ya, ke industri ya, itu bidang lain filsafat. Nanti apa bedanya ilmu dan ilmuwan, tapi itu di kajian filsafat, tidak di sini ya. Ini sejarah itu melihat rentetan waktu dan aktivitas saja. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa teknologi itu penuntunnya, panglimanya adalah manfaat. Jadi sebuah teknologi yang tidak bermanfaat tidak perlu diteruskan, tidak boleh diteruskan. Jadi teknologi harus bermanfaat untuk kemaslahatan banyak orang. Teknologi bagus tetapi tidak bermanfaat, tidak bisa, tidak digunakan. Teknologi, saya beri contoh, teknologi cloning. Cloning untuk menggandakan makhluk hidup. Jadi yang terkenal kan Dolly itu ya, si
kambing, domba itu ya. Dombanya di-cloning, jadi dombanya dikembarkan menjadi banyak gitu ya. Sukses. Apakah manusia bisa di-cloning? Pertanyaannya, kambing sukses. Gitu. Apakah manusia bisa di-cloning? Nah, itu yang dari segi manfaat, lalu dihentikan. Para pimpinan agama juga tidak setuju. Paus yang di Roma, tadi disinggung Roma dan Yunani, yang di Roma juga tidak setuju. Karena cloning itu nanti akan mengacaukan kependudukan. Gitu ya. Kalau Anda kecil begitu lahir di cloning 3, maka anaknya nanti 3 kembar persis. Ya. Susah itu ya. KTP-nya 1 dibawa gantian bisa. Gitu ya. SIM-nya 1 digandakan seperti 3 orang karena fotonya sama. Kalau cloning itu sama persis, ya sama persis, tidak bisa dibilang. Itu mengacaukan. Jadi teknologi cloning tidak dikembangkan karena itu asas manfaatnya